Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 hari ini akan membahas tentang krisis ekonomi. Di kelompok ini kami berisikan ada 6 orang, yaitu saya sendiri Ahmad Fajri Melansyah Putra, yang kedua ada M. Dido Adli, yang ketiga ada M. Raffi Yahfaz, yang keempat ada M. Fauzan, yang kelima ada Ilham Rabiansyah. Pembahasan kami hari ini adalah apa itu krisis ekonomi, penyebab krisis ekonomi, dampak terjadi krisis ekonomi, cara mengatasi, contoh kasus, dan juga kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri Melansyah Putra. Saya hari ini akan membahas apa itu krisis ekonomi. Krisis ekonomi adalah kondisi yang dialami oleh suatu negara ketika warga negara tidak lagi mempercayakan urusan keuangan negara kepada pemerintah. Kondisi krisis terjadi jika keseluruhan kondisi ekonomi memberikan pengaruh ke sektor lainnya. Penyebab terjadinya krisis ekonomi ada dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya adalah kebijakan ekonomi yang tidak tepat, korupsi dan nepotisme, kelemahan tata kelola, ketimpangan pendapatan. Faktor eksternalnya adalah perang atau konflik, ketidakstabilan politik dan ekonomi global, perubahan teknologi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilham Rabiansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi masalah dampak krisis ekonomi. Ada 6 poin yang saya akan bahas. Yang pertama adalah pengangguran, yang kedua adalah penurunan pendapatan, yang ketiga ketidakstabilan keuangan, yang keempat ketidakpastian bisnis, yang kelima krisis kesejahteraan, yang keenam ketidakstabilan politik. Langsung saja, pengangguran ini disebabkan oleh krisis ekonomi, merujuk pada situasi di mana seseorang atau banyak orang kehilangan pekerjaannya disebabkan oleh perusahaan-perusahaan atau sektor yang memiliki karyawan atau pegawai melakukan pemecatan atau mem-PHK karyawannya untuk mengurangi beban pada perusahaan tersebut, sehingga banyak orang kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu roda perekonomian atau kebutuhan sehari-hari akan tidak terpenuhi. Yang kedua adalah penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan disebabkan oleh krisis ekonomi, merujuk pada situasi di mana individu, rumah tangga, dan bisnis mengalami penurunan keuangan pendapatan dengan jumlah atau pendapatan yang diperolehnya sebagai hasil dari kondisi ekonomi yang sulit. Yang ketiga adalah ketidakstabilan keuangan. Disebabkan oleh krisis ekonomi pada kondisi di mana pasar keuangan dan institusi keuangan mengalami kondisi fluktuasi yang signifikan dan sulit diprediksi. Yang keempat, ketidakpastian bisnis. Disebabkan oleh krisis ekonomi mencerminkan situasi di mana perusahaan kesulitan merencanakan dan mengambil keputusan karena adanya faktor-faktor tidak pasti yang signifikan, atau jika melakukan keputusan yang tidak tepat maka akan mengalami kerugian. Yang kelima adalah krisis kesejahteraan. Disebabkan oleh faktor krisis ekonomi mencakup penurunan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan atau tidak bisa memenuhi tahap kesejahteraan masyarakat. Yang keenam adalah ketidakstabilan politik. Merujuk pada pengertian krisis ekonomi adalah masyarakat tidak lagi mempercayakan kebijakan ekonomi kepada pemerintah, sehingga pemerintah atau politik melakukan atau membuat kebijakan yang salah, sehingga masyarakat tentu saja tidak lagi percaya pada kebijakan yang salah yang dibuat oleh politik. Jadi politik mengalami ketidakstabilan di internalnya sendiri. Terima kasih. Setelah di sini saya Muhammad Raffi Yahfaz akan menyampaikan 6 cara mengatasi krisis ekonomi. Yang pertama ada stimulasi ekonomi. Stimulasi ekonomi merujuk pada upaya pemerintah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi
dengan meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak guna mengatasi krisis ekonomi. Tujuannya adalah untuk merangsang konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua ada kebijakan moneter. Proses ini mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencangkup atau mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Yang ketiga ada reformasi struktural. Reformasi struktural merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki fondasi-fondasi ekonomi Indonesia, juga mencangkup perubahan dalam sistem ekonomi dan lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan jangka panjang. Yang keempat ada perlindungan sosial. Perlindungan sosial ini mencangkup langkah-langkah untuk melindungi masyarakat dari dampak ekonomi yang merugikan. Ini dapat mencangkup program-program seperti bantuan pengangguran, tunjangan kesehatan, dan bantuan sosial lainnya yang dirancang untuk memberi perlindungan finansial dan keamanan bagi individu yang terdampak secara ekonomi selama krisis. Yang kelima ada kolaborasi internasional. Kolaborasi internasional melibatkan kerjasama antar negara untuk mengembangkan solusi bersama. Ini bisa mencangkup pertukaran informasi, koordinasi kebijakan ekonomi, dukungan keuangan, dan langkah-langkah lainnya yang melibatkan kerjasama lintas negara guna mengurangi dampak krisis ekonomi secara global. Dan yang terakhir ada transparansi dan kepercayaan. Transparansi dan kepercayaan mencerminkan pentingnya memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada publik, pelaku ekonomi, dan pasar. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan keterangannya dalam kebijakan yang diambil untuk mengatasi krisis ekonomi. Di sisi lain, kepercayaan melibatkan pembangunan keyakinan bahwa tindakan pemerintah dan lembaga terkait akan efektif dalam menangani krisis tersebut. Oke, contoh kasus yang kami ambil adalah krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 adalah krisis ekonomi yang paling parah yang pernah dialami oleh Indonesia. Krisis ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya perbedaan suku bunga, korupsi, dan kebijakan ekonomi yang tidak tepat. Krisis ini berdampak luas pada perekonomian Indonesia, di antara nilai tukar rupiah yang jatuh, inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang negatif, PHK massal, dan peningkatan kemiskinan. Krisis ini menyebabkan terjadinya perubahan besar-besaran dalam perekonomian Indonesia. Di antaranya terdapat reformasi ekonomi, peningkatan pemerintah, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Krisis Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998. Dalam upaya mengatasi krisis ini, pemerintah Indonesia melakukan berbagai langkah, termasuk merestrukturisasi sektor keuangan, menaikkan suku bunga, dan menerapkan kebijakan fiskal ketat. Meskipun langkah-langkah ini diperlukan untuk mendapatkan dukungan internasional, mereka juga menyebabkan peningkatan pengangguran dan penurunan tingkat konsumsi. Krisis ekonomi tersebut menjadi pendorong untuk melakukan reformasi ekonomi, termasuk perubahan dalam kebijakan moneter, fisika, dan perbankan untuk membangun kestabilan ekonomi dalam jangka panjang. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan di atas adalah kita dapat mengambil bahwasanya krisis ekonomi sangat berpengaruh terhadap penurunan dan pelemahan perekonomian Indonesia, sehingga dapat menyebabkan dampak yang sangat luas di berbagai sektor seperti perindustrian, pemerintah, dan masyarakat luas.